I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been So Bristers, AP here, welcome to A Performance. So gue sekarang ini lagi ada di dalam mobil Porsche Panamera tahun 2013. Ya semua orang udah tahu lah ya Porsche Panamera bentuknya kayak gimana. Dan semua orang pasti setiap ngeliat unit ini tuh rasanya ini mobil eksotis banget nih, keren banget. Nah sekarang gue ada di dalam mobil tersebut, mobil yang bener-bener eye catchy banget deh ini. So, pertama gua akan membahas interiornya dulu ya. Ini build feels-nya kayaknya gua harus berhenti dulu deh biar gua dapetin feelingnya. Kebetulan gua di dalam komplek perumahan, jadi kita bisa berhenti sejenak ya. Nih gua lihat-lihat dulu unitnya. Oke, sekarang impresi gue pas pertama kali gue masuk unit ini itu luxurious banget sih ini mobil, karena interior yang gue dapet di sini warnanya kita bisa bilang beige ya. Beige itu perpaduan yang selalu dipakai sama mobil-mobil mewah untuk mendapatkan kesan eksklusif, kesan mahal, kesan bersih ya. Yang ini trimnya semua ini full beige, dan di sini juga ada door trimnya, kita bisa lihat ini kayu. Ini juga special edition ya dibilangnya. Special edition kenapa? Jadi nggak semua Panamera bisa mendapatkan panel kayu ini. Ada yang karbon, biasa itu di turbo. Dan ini kebetulan serinya 3,6L, yaitu ya 3000 cc setahu gua. Dan gua harus cari tahu lagi ini turbo atau enggak. Mestinya sih udah turbo ya. Mestinya turbo ya bro ya. Cuma nanti kita coba cek. Cuma sorry kalau yang ini salah. Cuma mestinya sih turbo ya sudah ya. Karena tarikannya juga sudah. Tapi kayaknya enggak deh bro. Kayaknya enggak deh. Nanti kita revise, nanti kita cek lagi ya. Karena kayaknya tadi gua ngegas nggak ada suara. Biasa kan kalau turbo ada itu kan keren, asik ya. Keren banget lah, asik banget ya. So build quality-nya sekarang kita bahas ya. Ini dari jok semuanya. Ya sudah lah, kita bicara apa? This is Porsche. Jadi dia memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Leather trimnya, kulitnya, ini juga ya you pay harga mahal, you got what you paid for lah. Ini dari semua sisi-sisi ini rapi sekali. Cuma sangat disayangkan mungkin karena tahun ya Bristers ya, apa emang dasarnya semua kulit. Jadi masalah pertama bila kita melihat mobil yang sudah ada umurnya itu kulit-kulitnya mulai ada yang ngelupas nih. Perubahan warna juga ada, mungkin ini juga dari faktor kulit. Dan gue memperhatikan ini panel atasnya ini, gue lupa, emang rata-rata mobil Eropa kan suka ngedrop ya. Ya cuma bukan ngedrop yang parah, semua panel atas ini turun, enggak. Paling cuma sisi-sisi kecil lah, sisi-sisi lekukan di depan. Itu cuma ya masalah minor lah ya. Karena ya kita bisa tahu ini mobil yang sudah ada umurnya 2013, berarti sudah 8 tahun. So kita lihat dari panel tengah nih, audio sistemnya juga classic Porsche, angkatan dia semuanya sama, memiliki feature yang
serupa. Bisa, oh wow, unit ini bisa Bluetooth. Karena setahu gua Porsche sebelumnya yang angkatan ini tuh belum bisa Bluetooth, dan ini sudah bisa Bluetooth, which is wow, ini bagus. Untuk Porsche dulu dia membuat Bluetooth itu optional. Nah di sini kita sudah dapat, which is ya udah bagus lah, built-in lah, enak banget. Mungkin kalau dari sisi interior semua speaker Bose, electronic window, semuanya masih standar lah ya, standar mobil Eropa, standar mobil kelas atas ini, kelas premium lah gue bilangnya ya. Jadi semua yang lu dapat kurang lebih sama seperti rivalnya Mercy lah, BMW, cuma pembedanya apa, dia memiliki desain ciri khas yang memang Porsche banget lah gitu. Dari atasnya, dari tempat penataan sunroofnya, open button sunroof, kunci dan buka pintu, semuanya ini udah ya, gue bilangnya Porsche banget lah. Kenapa? Karena semua mobil punya ciri khasnya masing-masing, termasuk BMW dan Mercy, dan ini emang feels proudnya tuh luar biasa deh kalau naik mobil ini. Panel tengahnya ini juga dilengkapi dengan sport exhaust, ada bisa buka tutup, wow, jendela belakang bisa ditutup juga, jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kalian silo atau apa. Ini juga ada wing, bisa ada suspensinya bisa naik turun, terus di sini juga bisa ada sport mode, berarti tarikan kalian akan lebih kencang karena RPM kalian akan ditinggikan. Ya biasanya sih naik 1 RPM ya, jadi kecepatan torsinya meningkat. Terus AC semua normal dan dual zone, dan ya I think that's about it. Buat interior dalamnya seperti apa, ini juga PDK. So kita next bicara tentang mengemudi aja ya. Posisi mengemudi, gua tinggi 178 lah kurang lebih ya, 178. Tapi gue suka posisi dimana tangan gue bisa lurus. Nah di sini gue bisa nyetir dengan sangat nyaman, dan gue suka banget nyetir posisi rendah. Gue mau naik SUV, mau naik apapun, gue posisi pasti mirip begini. Sampai dikira orang kok posisi gue nyetir kayak orang tidur ya. Gue cuma nyaman karena gue merasa lebih manuvernya lebih enak beginilah. Secara kursi, secara posisi duduk, gue merasa luas sekali sih. Ini luar biasa. Cuma memang ada sedikit ketidaknyamanan karena panel tengah ini mengganggu kaki kiri gue. Jadi panel tengah ini sedikit terbuka di ujungnya, jadi kaki kita tuh nggak bisa yang benar-benar lurus. Tapi ya di luar itu, karena ini mobil sudah otomatis, jadi sudah otomatis, jadi sudah tidak mengganggu lagi. Karena yang kaki kiri bisa lurus aja, maksudnya ditekuk, ya kita cuma main di kaki kanan. Nah untuk kursi sendiri, kursi ini ada heaternya, ada kipasnya, kita bisa atur juga nih di tombolnya, which is wow, berarti ini buat trip panjang, trip jauh kita tidak akan capek karena ini bisa ada kecepatan, kipasnya sampai kecepatan 3. Nah di sini begitu gua nyalain kipasnya, wow, kursi ini langsung sangat-sangat dingin. Nah kenapa? Mungkin ada yang belum tahu ya, ngapain sih kursi dikasih kipas? Karena kalau kita udah ngejalanin perjalanan panjang, long drive, tuh pasti pantat kita pegel. Yang biasa tuh kalau duduk suka nanti ngangkat-ngangkat, pegangin pantat gitu-gitulah. Tuh nggak enak banget karena kayak orang kaku. Nah ini gunanya pendingin dan pemanas.
Either way, kalau pemanas sih sebetulnya buat orang yang tepatnya di luar negeri sih ya. Kalau lagi nyetir kedinginan itu kita bisa pakai fungsinya. Kalau di Indo mungkin menurut gua kurang ya, karena kita kan daerah tropis. Jadi ini begitu gua nyalain kipasnya nih, ini tempat duduk gua nih full nih, jadi sejuk banget, Bristers, luar biasa. Jadi kalau gue mau jalan-jalan ke Bandung, gue udah nggak pusingin pegel ini. Tapi coba deh gue mau nanya, Bristers, buat kalian yang lagi nonton nih, kalau kalian punya Panamera, kalian mau nggak road trip ke Bandung pakai mobil Panamera? Yang menarik, gue akan umumin nanti di Instagram gue. Nanti gue kasih hadiah lah, hadiah kecil-kecilan, tapi bukan hadiahnya bukan Porsche ya. Gila aja lo kasih hadiah Porsche. Gila sih, ini gue masih terkesima sama mobil ini sih. Untuk tahun 2013 bisa masih luar biasa bagusnya, bro. Kilometernya udah berapa? Kilometer baru jalan ini menuju 13.000. Ini mobil sudah 8 tahun, Bristers, cuma feelsnya, looksnya masih nggak kalah loh, bro, sama mobil baru. Ini masih ibaratnya mobil ini lewat, gue yakin deh mata memandang. Karena gimana pun auranya beda sih emang ya mobil beginian ya. Ini gue dari tadi ngeliatin panel audio dan lain-lainnya, panel tengah ini nih paling apa ya, paling menggoda, menggugah selera banget ini ngeliatnya. Udahlah, Bristers, mending kita lanjut yuk. Kita akan bahas mengenai akselerasi, kecepatan, bantingan. Ya, kayaknya itu deh yang ditunggu dari mobil ini. Let's go. So, kita sudah masuk ke gigi D. Kita coba pakai kecepatan tidak sport mode ya. Sekilas gue baru coba jalan ini, sekilas aja steeringnya sangat responsif. Jadi begitu kita belokin sedikit, steeringnya dia langsung ngikutin alurnya. Jadi memang ini mobil terbentuk bukan cuma untuk, ya tetap lah dasarnya Porsche ini membuat mobil sport, tetapi buat keluarga muda kemungkinan besar yang punya keluarga tapi pengen punya sport cars looking, opsinya ya ini. Sekilas sih gue merasakan tarikannya nyaman, enak ya. Cuma ini kita bicara kecepatan sangat-sangat pelan. Kecepatannya bukan kecepatan ya secara umumnya kalau nyetir Porsche ya. Kalau kita coba tarik sedikit, dia responsif. Jadi begitu kalian tarik di RPM 2, dia sudah langsung lompat mobilnya. Walaupun ini bukan tingkat paling atas, tapi dia sudah memiliki memang ya standarnya Porsche, sudah bisa kita bilang memiliki kemampuan kecepatan yang lebih dari mobil umumnya ya. Suara exhaustnya, Bristers, ini mobil standar nggak diapa-apain, tapi suara exhaustnya sudah menggugah selera sekali, seperti meraung-raung minta diajak ngebut gitu. Kita coba tarik sedikit pakai mode standar. Oke. Tadi gue sempat mencoba full throttle, gue bejek lah istilahnya. Dia naik sampai RPM 4, dia melakukan wheel spin dulu di belakang. Jadi gue bisa bilang ini mobil, ya kita bilang 3000 cc lah ya. Mobil ini berat di belakang, jadi emang ya pasti pendorongnya, gue nggak tahu secara detail ini pendorongnya
Mestinya sih pendorongnya belakang ya, tapi ini kelihatan banget mobilnya berat di belakang. Jadi memang ada delay sedikit begitu lo mau narik. Mobil ini tidak langsung lompat, tapi bener-bener dia kayak kalau kalian dulu main Sonic, dia muter di tempat dulu baru jalan ke depan. Nah jadinya kurang lebih prinsipnya seperti itu. Mobil ini mengisi tenaga dulu baru lompat, baru terbang dia. Tapi ya tetap kenceng sih Bristers ya. Kita nggak bisa samain ini mobil sama yang lain-lain ya. Oh mungkin buat perbandingan buat Bristers yang udah pernah nonton A-Performance juga, waktu itu gue sempat cobain mobil temen gue si Kelvin, dia pakai CLS. Kayaknya kalau di head to head tetap Force Panamera ini akan menang. Ini ide yang menarik, Vin. Kapan-kapan kita coba yuk tes kenceng-kencengan, tapi bukan ya nggak usah ngebut-ngebutan lah, kita tes dari waktu aja, Vin. Oke, see you, Vin. Gua tantang lo nih, Vin. So, balik lagi ke mobil. Tadi kita udah bicara untuk kecepatan secara standar. Nah, kita bicara sekarang dari sisi suspensi. Kalau kalian pakai nyetir pelan, ini mobil termasuk nyaman sekali sih. Mobil ini sudah ya memiliki suspensi yang berkualitas lah ya, bukan ecek-ecek. Waduh, Bristers, ini kita sedang berhadapan dengan hujan. Semoga kita bisa coba sport mode. Kalau nggak bisa, mohon maaf. Kayaknya sport mode-nya kita nggak bisa record nih. Tapi overall suspensi dari tadi gua suara wiper ya, sorry Bristers. Dari tadi gua mencoba lewatin jalan sedikit berlobang, jalan yang bergejolak lah ya. Suspensinya sangat-sangat enak. Ini mobil bisa gua akuin untuk sebuah mobil Grand Touring, sebuah mobil semi sport atau orang mungkin cenderung bilangnya sudah mobil sport. Ini termasuk empuk sih. Ini empuk sekali sih. Jadi ini kameramen gue di belakang aja merasa nyaman banget ya. Dia bilang nggak mau turun lagi katanya. Ini empuk sekali sih, luar biasa. Dan wow, untuk mobil sebesar ini, sepanjang ini, dan ya gue bisa bilang memiliki power yang lebih dari normal. Ini sih luar biasa ya nyamannya ya. Sih, ini jalan bergelombang tapi kita tetap aja stiff banget. Iya, kita tidak sampai yang bergoncang pada umumnya. Ini ya cuma dikasih kayak apa ya namanya ya, kayak didorong-dorong manja gitu. Iya, jadi kayak dia tetap memberikan kalian berada di posisi nyaman dan posisi stabil. Nah itu tadi gue di posisi tidur pun tidak merasakan goncangan yang sampai kayak lebay banget juga. Dia tetap memberikan lu kestabilan, jadi lu tetap bisa nyetir dengan fokus tanpa gangguan. Cuma ya kalau ada lubang tetap jangan dihajar ya Bristers ya, velg lu yang hancur ntar. Nah, bro, kayaknya kita nggak bisa nyobain sport nih bro. Iya bahaya kayaknya nih. Mungkin kalau kita coba ya di sini sebentar sedikit ya. Siapa tahu. Ini gue diem-diem ya Bristers. Ya sesuai dugaan gue, sport mode-nya ya gue nggak coba lama-lama ya Bristers, soalnya posisinya jalannya basah banget ini sekarang. Intinya sport mode ini membuat suspensi lo lebih firm karena dia langsung merubah settingan jadi sport mode. Jadi lo kalau mau belok-belok jauh lebih responsif lagi, tarikannya jauh lebih kencang, tapi tetap dia memiliki delay karena begitu lo tarik, belakangnya ini akan menahan lo. Jadi
tidak blisters, tidak bisa langsung yang kayak harapannya langsung terbang mobilnya, nggak bisa. Dia mengisi power dulu. Jadi kalau powernya sudah terkumpul, dia akan melesat sebagai roket to the moon. Oke, kita coba lagi. Nah, ini mungkin kita bisa tarik sedikit setelah motornya lewat. Ya, untuk sebuah mobil Porsche standar ini sih sudah kenceng ya. Ini mobil V6, tahu gue yang turbo tuh V8. Nah, V6 nya aja udah kenceng, apalagi lu nyetir V8. Wow. Dan suara raungannya ini luar biasa sekali, membuat Anda pingin terus-terusan mengemudi, tiada henti, menikmati indahnya kecepatan mobil ini. Wow, raungan mesinnya menggoda banget ya bro. Iya, enak banget ya suara mesinnya. Luar biasa. Wow. Nah, ini kita bicara dari performance ya. Mungkin kalian ada yang pengen nanya lebih detail, boleh langsung drop komen juga biar kita ngobrol santai lah. Di sini gue sharing dari, kalau kalian nonton A-Performance itu semuanya mostly sharing. Kita saling bagi pengetahuan, saling bagi ilmu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau pingin tahu sesuatu tentang mobil, gue akan coba bantu cari tahu, terutama mobil-mobil yang sudah gue review atau gue bahas di A-Performance. Nah, sekarang kita bicara mengenai maintenance. Sudah pasti orang-orang pada nanya, atau perpajakannya juga dan lain-lain. Secara nggak langsung mobil Porsche ini ya maintenance pasti ada harga, ada barang. Dan gue yakin servisnya ini takes a while, karena barangnya kan bukan yang selalu ada ya. Apalagi kalau misalnya ada problem yang tidak umum, mungkin ya harus inden, bisa mungkin 1-2 bulan, we never know, karena tergantung barangnya. Cuma don't worry, di sini di Indonesia sudah banyak spesialis Porsche. Yang gua tahu ada Porsche World, halo, terus ada ATPM Porsche otomatis, dan mungkin ada lagi di luar sana. So, untuk servis relatif sama, cuma harganya aja yang berbeda, karena mobilnya ya balik lagi, mobil premium lo tidak bisa samakan dengan mobil-mobil yang sejuta umat ya. Terus untuk pajak, kita bicara mobil-mobil seperti ini premium, kita bicara sudah di atas 20 juta pastinya per tahun. Karena untuk kelas Boxster kemarin saja sudah dikenakan 20 jutaan juga. Jadi ya tetaplah, ini mobil mewah, ada harga yang perlu kalian bayar juga. Iya, ini 20 juta setahun bro, gila ya. Itu belum servis lagi. Untuk bensin, nah ini juga pasti pertanyaan semua orang nih, bensin. Anggap aja servis lu udah 10 juta nih, belum sama spare part kalau ada yang perlu diganti, misalnya 5-10 juta. Gua anggap paling mahal 10 juta deh servis ya, untuk servis rutin. Pajak setahun udah 20-an juta, 20-30 juta. Terus bensin sekali ngisi nih, asumsi gua sih setengah sampai full sih. Itu lo tarik sih, kayaknya ini mobil nggak akan sampai seminggu deh full tank. Ya anggapnya seminggu sekali ngisi, tetap aja bicaranya 700-800 ribu untuk full tank dari titik merah ya. Yes, dan lo harus pakai udah pasti nggak mungkin Pertamax biasa. Sekarang kita udah bicaranya apa ya bro? V-Power ya, V-Power, terus
Pertamax Turbo. Nah itu yang gue tahu kalau karena gue ngisinya di Pertamina atau di Shell ya. Cuma kalau di brand lain masih ada nggak sih Indoy? Ya gue nggak tahu deh. Yang pasti kelasnya harus setingkat sama itu, oktan tinggi. 98 Kurang lebih ya 98 oktannya, dan ya kita bicara mengisi bensin ini full tank sudah 700-800 ribu. Jadi ya kalau Bristers mau ini jadi daily car harus siap sekitar sebulan pajaknya 20 ya, anggap aja kita hitung 24 juta deh. Berarti kan sebulan 2 juta. Servis ya anggap aja cicil-cicil 2 juta deh, 4 juta. Bensin berarti ya udah 3 juta sendiri. Berarti ya budget mobil untuk Porsche Panamera ini sekitar 10 juta sebulan. Luar biasa. Ya balik lagi, bukannya apa, kalau kalian udah bisa beli mobil ini pasti kalian udah mikirin lah keuangan kalian, money management ya, itu paling penting. Oke, buat kalian yang mau beli Porsche ya, maksudnya secara keseluruhan untuk semua tipe mobil Porsche, yang pasti kalian harus cek mesinnya dulu, suspensi, karena apalagi nih Panamera ini suspensinya mestinya belakang sudah Airsus juga. Jadi let's say ini bukan Airsus deh, tapi ada yang versi Airsus, kalian harus cek kalau itu bocor atau tidak, karena ini seangkatan ini CLS itu sudah Airsus. Kalau seri 640 nya BMW yang dulu tuh, yang sedan Grand Coupe atau Coupe, setahu gue itu masih suspensi biasa. Nah kalau CLS belakangnya sudah Airsus. Nah kalau ini feeling gue belakang juga sudah Airsus. Secara detail nanti kita tulis aja kali ya, kita infoin pastinya. Cuma setahu gua mobil ini kalau sampai Airsus kalian harus cek apa kebocorannya, liquidnya, karena kalau sampai ganti Airsus Bristers itu kita bicaranya 2 digit juta harus kalian siapkan untuk menggantinya. Itu bukan barang murah. Terus kalau untuk mesin coba dicek, karena gimana pun namanya mau beli mobil Porsche, apalagi kita beli used, second atau near new sekalipun yang kilometernya rendah, kita harus cek mesinnya karena kita nggak pernah tahu. Nah, yes. Pokoknya ini juga berlaku untuk semua yang mau beli mobil second, kalian harus cek ke dealer masing-masing. Jadi bila kalian mobilnya Mercy ya bawa ke dealer Mercy. Pokoknya cari dealer resmi karena mereka punya komputer yang update untuk ngecek mobil kalian. Sampai ada kerusakan atau penggantian, ya itu bisa dibahas sebelum deal terjadi ya. Terus Porsche identik dengan ngebut. Sorry to say, tapi pasti orang beli Porsche pasti pengen coba ngebut. Nah, kalian boleh cek dari bodinya, terus ngecek dari kap mesin, bisa ngelihat rangkanya juga. Kenapa? Takutnya ada bekas tabrakan. Kalau udah bekas tabrakan mungkin ada yang fine, ada yang tidak fine, karena kita nggak pernah tahu tabrakannya sebelumnya itu seperti apa, sekeras apa, sehancur apa, kita nggak tahu. Kalau dari body paint bisa lihat, karena bodinya kalau smooth itu mestinya tidak ada, pantulannya bersih lah, gue bilangnya begitu. Mobil kerawat, mobil disayang sekali, dari catnya bisa kelihatan pantulannya tuh rapi, pantulannya bersih, tidak tidak kayak patah-patah. Dan biasanya sih kalau catnya cuma asal tempel kelihatan ya Bristers ya, jadi lebih teliti aja lah gue bilangnya ya. Terus kalau yang terakhir mungkin kalau ngelihat dari sisi interior aja, interiornya banyak PR nggak?
joknya banyak yang ngelupas nggak, atau pintunya tombolnya banyak yang mati, atau somplak atau apa. Terutama kalau yang udah dimodif. Kalau udah dimodif itu kalian lebih teliti lagi, kecuali kalian suka modifannya, itu beda cerita. Tapi tetap ya, pokoknya hati-hati dan terus cek. Wah, hujannya makin deras bro. So, Bristers, nih berhubung hujan, kelihatannya kita harus udahan dulu nih. Thank you for watching. Bila kalian ada komentar atau kalian ada pertanyaan, please drop by ke kolom YouTube tuh, komen YouTube di bawah, atau datang ke Instagram gua. Nanti kita akan pasang feed mengenai mobil Panamera ini. Kalian bisa komen di Instagram atau YouTube, pasti gua jawab satu persatu, don't worry. Oke, thank you for watching, have a nice day. AP sign out, bye bye.